ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Halo, good morning adik-adik. Good morning Kartna. Good morning Kak Indira. Wah, kita udah memasuki bulan Desember nih. Gak kerasa ya Kak, bentar lagi udah Natal. Iya, wah senang sekali ya Kak. Seneng ya banget, Kak Retno. menanti hari Natal tiba ya Kak ya. Iya. Dan tentunya adik semua juga pasti senang ya memasuki bulan Desember ini, dan kita boleh senantiasa bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kita rasakan. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini? Kita sudah siap ya? Oke, kita mau mengucap syukur dulu kepada Tuhan, berdoa terlebih dahulu atas dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur atas segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan Tuhan berikan, dan kami sungguh mengucap syukur jikalau saat ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kembali beribadah sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri akan terus menolong kami di dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih Tuhan lebih besar dan tidak ada yang bisa menandingi. Indahnya pelangi, indahnya bunga-bunga di taman, tidak ada yang bisa menandingi kasih Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Kita mau pujikan sebuah lagu yaitu Kasih Yesus, Indah Oh Indah. Ya, tidak ada yang melebihi kasih Tuhan kita. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, puji Tuhan, itulah kasih Tuhan ya Kak ya. Ya, Lebih Kak Retno. indah dari semua yang ada. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Siapkan dulu Alkitabnya. 5 roti dan 2 ikan. Kita mau belajar tentang kemurahan hati seorang anak kecil yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan sehingga menjadi makanan berapa orang Kak? 5.000 orang. Iya, 5.000 orang. Yuk, 5 roti dan 2 ikan.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Halo adik-adik, shalom. Selamat pagi. Nah, kiranya adik-adik semua sehat ya yang di rumah. Nah, saat ini kita bersyukur ya adik-adik karena kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu. Dan tiba saatnya kita untuk belajar firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Kita berdoa, tirukan ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali menikmati hari yang baru, berkat yang baru, dan juga kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami siap untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh serius mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati ya. Kalau adik-adik mendengar kemurahan hati itu, apa sih yang terlintas di dalam pikiran adik-adik? Iya, kemurahan hati itu identik dengan memberi ya, dengan kerelaan kita untuk memberi. Nah, dan seperti ayat hafalan kita, seperti yang Kak Retno kasih yang kemarin itu kan ceritanya tentang dari Lukas pasal 6 ayat 36 ya, yang dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kemurahan hati itu identik dengan kerelaan hati kita untuk memberi ya, memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama kita. Dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Nah, yang sudah bisa membaca, sudah menyiapkan Alkitabnya ya, kita akan membuka Alkitab kita di Perjanjian Baru, di kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yuk dicari dulu ya, Yohanes itu Perjanjian Baru, di Injil Yohanes pasal 6, kita akan buka bersama-sama ya. Di situ judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik pasti sudah pernah sering ya mendengar cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, pasti identik dengan mujizat ya. Nah, tetapi hari ini kita akan belajar bukan tentang mujizatnya ya, tetapi tentang kemurahan hati seperti judul kita pada hari ini. Nah, kita akan baca bersama-sama ya dari pasal 1 dulu sampai pasal yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan
diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu?" Kata Andreas kepada Tuhan Yesus. Jadi pada saat Tuhan Yesus ini mau menyeberang ke Danau Galilea, ternyata banyak orang yang mengikuti dia ya adik-adik. Banyak orang yang sudah melihat tanda-tanda kesembuhan, mujizat kesembuhan dan sebagainya yang sudah dilakukan Tuhan Yesus selama pelayanannya. Sehingga banyak orang yang kagum lalu mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, pada saat itu yang mengikuti Tuhan Yesus itu banyak banget ya adik-adik. Dikatakan 5.000 orang itu hanya yang dihitung laki-laki ya, padahal di situ ada anak-anak, juga ada perempuan-perempuan yang mengikutinya. Nah, saat itu hari sudah mulai petang. Tuhan Yesus melihat mereka, kasihan ya, karena mereka seharian mengikuti Tuhan Yesus pasti belum makan. Nah, pada saat itu ada seorang anak kecil yang membawa bekal. Jadi kalau pergi seperti adik-adik ya, kalau ke sekolah bawa bekal dari mama. Anak kecil juga. Anak kecil ini dikatakan membawa 5 roti adik-adik dan 2 ikan. Nah, bayangin adik-adik cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi untuk yang dilihat oleh Tuhan Yesus bahwa yang dikasih makan itu banyak banget. Nah, murid-muridnya itu bilang, di sini ada seorang anak cuman bawa 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup Tuhan untuk memberi makan segini banyaknya orang, katanya. Sedangkan kalau mereka mau membeli roti aja harus banyak banget ya adik-adik. Bayangin kalau lebih dari 5.000 orang. Kira-kira kalau bisa sampai makan kenyang butuh berapa roti adik-adik? Nah, tetapi apa yang terjadi ya? Kita lanjutkan dulu membacanya. Kita lanjutkan membaca di ayat yang ke-10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di sana. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, 'Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang.' Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi dengan hanya 5 roti dan 2 ikan ini Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi kita belajar ya bahwa dari seorang anak kecil yang mau memberi bekalnya untuk diberikan pada orang lain, berikan pada sesama, sehingga bukan Tuhan tidak melihat itu seberapanya adik-adik, tapi Tuhan melihat bahwa anak kecil ini mau berbagi dengan sesama, mau berbagi dengan orang lain, sehingga di situ anak kecil ini pun pasti senang ya, karena melihat apa yang dia lakukan ternyata terjadi mujizat juga, sehingga orang yang segitu banyaknya bisa makan dengan bekal yang dia bawa. Padahal hanya dengan 5 roti, cuma 2 ikan, Tuhan bisa membuat semua orang di situ kenyang. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-12 tadi itu bahwa masih ada sisanya ya adik-adik. Jadi berkat kemurahan hati anak kecil ini, semua orang yang ada di situ bisa makan. Bahkan adik kecil ini pasti senang karena dia bisa melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Nah, sama seperti adik-adik yang di sini, yang pasti kakak tahu kalau adik-adik juga pasti suka memberi ya. Baik kalau misalnya kita bergereja, kita memberikan persembahan di gereja. Dan kalau kita bergaul dengan teman, kalau ada teman yang membutuhkan, pasti kita pun tidak boleh segan ya untuk membantu teman kita. Dan Tuhan tidak melihat seberapa yang kita kasih ya. Tuhan melihat niat hati kita yang mau berbagi, yang mau memberi kepada sesama kita. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Yesus pun sungguh mengasihi kita, karena Tuhan juga rela memberikan yang terbaik bagi kita ya adik-adik. Tuhan Yesus rela datang ke dunia. Siapa yang masih ingatnya, nanti sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Itu juga bukti dari kemurahan hati Tuhan yang rela datang ke dunia untuk kita ini yang berdosa. Nah, kita bersyukur ya karena kita memiliki teladan, yaitu Tuhan Yesus yang sungguh murah hati, dan kita pun harus belajar seperti Tuhan, rela memberi, rela berbagi dengan sesama kita. Ya, walaupun mungkin adik-adik hanya bisa memberikan seberapa yang kita punya, tetapi itu sudah wujud dari adik-adik memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, jadi mau berbagi dengan sesama. Nah, ayat hafalannya ada yang masih ingat kan? Sudah ya? Ayat hafalan. Yang kemarin dari Lukas pasal 6 ayat 36. Nah, adik-adik hafalin ya di rumah, bahwa kita baca dulu adik-adik biar ingat ya. Di Lukas pasal 6 ayat 36. Ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kita pun harus belajar seperti Tuhan Yesus yang memiliki kemurahan hati yang luar biasa untuk kita anak-anaknya. Ya, kita mau berdoa ya adik-adik. Cerita firman Tuhan kita hari ini cukup sampai di sini. Kita mau berdoa dulu buat adik-adik semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang senantiasa penuh dengan kasih pada kami. Dan ajar kami Tuhan untuk kami juga mau memberi, mau berbagi dengan sesama, dan juga senantiasa memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga kami belajar untuk berbagi dengan orang lain, berbagi dengan sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk belajar seperti anak kecil yang ada di dalam cerita firman-Mu hari ini, yang senantiasa berbagi dengan apa yang ia miliki saat itu. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita selesai hari ini adik-adik. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.